Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama mari kita berdoa untuk kelas online kali ini. Berdoa dipersilakan. Amin. Baik, saya membuat video tutorial ini sebagai pengganti kelas yang tidak bisa kita laksanakan secara offline. Semoga ini bisa menggantikan pertemuan di kelas kita. Hari ini saya akan membahas mengenai kelas dan objek. Jadi sebelumnya ada beberapa penjelasan yang menurut saya kurang tepat, sehingga perlu saya revisi penjelasannya. Oke, kita langsung ke kode program saja. Jadi bagaimana membuat sebuah kelas dan objek di dalam bahasa pemrograman Java. Misal, kita membuat sebuah kelas segitiga. Oke. Nah, pada umumnya kelas memiliki atribut dan juga metode. Misal pada kelas segitiga, apa atribut yang dimiliki oleh segitiga? Di antaranya adalah alas, tinggi, sudut, sisi miring, dan sebagainya. Saya hanya akan memberikan contoh dua atribut saja, yaitu alas dan tinggi. Di sini kita mendefinisikan atributnya dengan menggunakan tipe data integer misalnya. Alas, tinggi. Nah, atribut dalam hal ini dalam konteks yang lain bisa juga disebut, sering juga disebut sebagai instan variabel. Apa yang dimaksud dengan instan variabel? Yaitu variabel yang hanya dimiliki oleh objek atau nilainya berbeda-beda untuk setiap objek yang dibuat dari kelas tersebut. Oke, saya sering menyampaikan bahwa kelas itu adalah definisi atau konsep yang kita buat pada level programming. Sedangkan objek merupakan instan atau merupakan perwujudan dari kelas ketika program dijalankan atau pada saat runtime. Sehingga pada program kita harus membuat objeknya supaya program tersebut atau program itu sebenarnya adalah interaksi antara objek-objek yang saling berkomunikasi. Oke, selanjutnya kita definisikan metodenya. Metodenya apa? Metodenya misalnya menghitung luas segitiga atau hitung luas. Nah, ini saya definisikan metodenya sebagai fungsi, sehingga dia harus mempunyai tipe kembalian dan mempunyai nilai yang dikembalikan. Hasil, di mana hasilnya adalah alas kali tinggi dibagi 2. Kemudian kata kunci return untuk mengembalikan nilainya. Dalam hal ini hasil. Nah, saya perlu jelaskan juga bahwa hasil itu adalah lokal variabel. Jadi, variabel yang hanya ditemui pada blok program tertentu. Dalam hal ini adalah fungsi. Kalau alas dan tinggi adalah instan variabel, kalau hasil adalah lokal variabel. Oke, jadi kita sudah mempunyai kelas segitiga di mana
mempunyai atribut alas dan tinggi, atau mempunyai instan variabel alas dan tinggi, kemudian mempunyai metode hitung luas. Baik, sekarang mari kita coba buat objek dari kelas segitiga tersebut. Misalnya saya ingin membuat objeknya di kelas yang lain. Kelasnya adalah demo segitiga. Nah, objek merupakan instan atau produk atau konsep nyata dari sebuah kelas. Artinya, sebuah kelas tidak akan bisa digunakan dalam program utama atau pada saat runtime ketika tidak ada objek yang diciptakan dari kelas tersebut. Nah, bagaimana menciptakan sebuah objek dari kelas? Caranya dengan pertama kita deklarasikan kelasnya dulu. Tadi adalah kelas segitiga. Lalu kita ciptakan objek reference. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, bahwa yang kita definisikan bukan objeknya tapi objek reference. Jadi, misalnya objek, atau saya singkat saja biar mudah nanti, segitiga 1. Ini adalah deklarasi objek reference. Apa yang dimaksud dengan objek reference? Objek reference merupakan sebuah entitas atau identitas dari alamat memori tertentu. Sama seperti ketika kita menciptakan sebuah variabel dari tipe data. Jadi sebenarnya kita sudah memesan sebuah memori atau memesan memori pada alamat tertentu, di mana nanti nilai memorinya atau value yang ada di alamat tersebut bisa kita akses menggunakan reference yang sudah kita deklarasikan. Dalam hal ini, segitiga 1 adalah reference-nya. Nah, kita belum menciptakan objeknya di dalam memori. Kita belum menciptakan value-nya. Nah, bagaimana cara menciptakan value dari sebuah kelas, atau bagaimana menciptakan objek dari sebuah kelas? Caranya adalah segitiga 1 sama dengan new. New itu adalah keyword yang digunakan untuk menginstan sebuah objek. New, lalu kita panggil konstruktornya. Jadi, new segitiga ini adalah instansiasi sekaligus inisialisasi sebuah objek. Saya beri keterangan, new segitiga adalah proses instansiasi dan inisialisasi sebuah objek. Jadi segitiga 1 bukanlah objeknya, segitiga 1 hanya reference. Objeknya apa? Objeknya ada di dalam memori. Jadi segitiga 1 itu bukan reference, tapi hanya segitiga 1 bukan objek, tapi hanya reference. Oke. Kemudian, nah, reference inilah yang kemudian bisa kita gunakan untuk mengakses atribut dan metode yang dimiliki oleh objek. Bagaimana cara mengakses atribut objek? Caranya kita panggil reference-nya. Dalam hal ini segitiga 1.
segitiga 1, alas. Alas itu adalah atribut dari objek. Karena tadi tipenya integer, hanya bisa kita isi dengan nilai integer 10. Kemudian segitiga 1 tinggi, misalnya 12. Oke. Lalu kita hitung luasnya. Misalnya kita ingin mengakses metodenya. Mengakses metode dari objek. Oke. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama. Kita panggil reference-nya. Oops. Nah, hitung luas. Nah, misalnya kita tampung nilainya dalam sebuah variabel luas segitiga sama dengan segitiga hitung luas. Dan kita keluarkan nilainya atau kita outputkan nilainya. Print dan patch luas segitiga sama dengan luas segitiga. Atau misalnya tidak usah kita tampung, segitiga 1 hitung luas. Jadi ini tidak perlu kita lakukan. Saya hapus saja. Oke. Ini reference-nya, ini metodenya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini alasnya 10, tingginya 12, harusnya luasnya adalah berapa? 60. Nah, harusnya 60 ya. Nah, luas segitiga 60. Oke, jadi saya ulangi lagi. Kita kembali ke kelasnya. Ini adalah sebuah kelas segitiga di mana mempunyai atribut alas tinggi, kemudian mempunyai metode hitung luas. Nah, kemudian di dalam program utama, untuk bisa menggunakan kelas tersebut kita harus menciptakan objeknya. Bagaimana cara menciptakan objek? Cara menciptakan objeknya adalah deklarasikan dulu seperti ini. Segitiga 1, new segitiga. Nah, ini sebenarnya deklarasi, kemudian instansiasi dan inisialisasinya bisa kita lakukan dalam satu baris sekaligus. Jadi misalnya segitiga 2, ini objek yang lain, new segitiga. Oh, guys. Nah, new segitiga. Ini adalah deklarasi, instansiasi sekaligus inisialisasi. Nah, kenapa bisa disebut inisialisasi? Karena di sini ya, kita memanggil konstruktor. Konstruktor itu bisa dikatakan sebagai metode yang pertama kali kita panggil ketika kita menciptakan objek. Tugasnya adalah menginisialisasi objek. Nah, konstruktor sendiri nanti bisa kita definisikan secara umum, atau ketika kita tidak mendefinisikan konstruktor, maka Java dalam hal ini bahasa pemrograman itu mendefinisikan konstruktor default. Jadi dia menganggap kita sudah membuat konstruktor tanpa harus mendefinisikannya. Ini biasanya defaultnya itu adalah konstruktor kosong, tidak melakukan apapun. Nah, oke. Kita bahas di video selanjutnya, kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana cara menciptakan sebuah kelas, cara mendefinisikan sebuah kelas, dan bagaimana cara menciptakan objeknya. Mungkin nanti kita bisa explore di tanya jawab di sesi setelah video ini. Kemudian nanti untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konstruktor dan objek reference.
karena itu merupakan bagian yang harus kita pahami juga. Nah, demikian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.